Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga.
Walaupun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Walaupun kami harus melangkah di lembah-lembah yang penuh dengan tantangan, namun kami percaya Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Juru selamat kami yang hidup, sungguh ada untuk memimpin kami, memandu jalan kami. Tiang awan dan tiang api, tiang awan di siang hari, dan tiang awan di malam hari, sehingga kami tidak akan gelisah. Kami bersyukur Tuhan Engkau juru selamat kami, menuntut kami di lembah-lembah kekelaman. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, kami percaya ketika kami taat Tuhan, maka kami akan memperoleh mujizat. Mujizat itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Tetap setia, tetap berharap kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan pada pagi hari ini terambil dari Matius 21, ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran arti sebuah ketaatan. Dari ayat yang ke-28 hingga ke-32, firman Tuhan berkata, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat-kalimat Yesus ini, ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini, karena sebelumnya dia sudah datang untuk melawat orang-orang, para imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka ada di sana, saudara. Kemarin kita sudah belajar, saudara, tentang bagaimana ahli-ahli Taurat mempertanyakan kuasa dari surga itu. Apakah kuasa yang Tuhan kerjakan itu dari surga atau bukan? Mereka adalah ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, mempelajari nubuatan. Setiap hari nubuatan yang mereka pelajari, mereka tujuannya menantikan Mesias. Dan mereka ada di bait suci untuk mempersembahkan korban, untuk mengatur persembahan, untuk membawa jemaat Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan datang melawat mereka, mereka tidak mengenali Dia. Dan ketika berbicara ketaatan ini, Yesus sedang menyampaikan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes sudah datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bukan langkah awal yang menentukan, melainkan langkah akhir. Langkah awal penting untuk kita masuk dalam kerajaannya, percaya kepadanya. Tapi jika sampai akhir kita tidak taat, saudara, maka tidak bedanya kita dengan orang-orang yang seperti di kisah ini. Anak yang sulung berkata, Yesus berkata begini, seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
Seorang bapak pergi kepada anak sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebunanku." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tapi ia tidak pergi. Saudara, ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan bukan cuma di mulut saja. Ketaatan bukan cuma berkata, "Ya Bapak, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku." Tetapi setelah itu dia tidak melakukannya. Ketaatan bukan sekedar pujian penyembahan engkau merespon di dalam hadirat Tuhan lalu engkau berkata, "Aku mengasihi Tuhan." Tetapi pada prakteknya engkau tidak melakukan apa-apa untuk membuktikan ketaatan tersebut. Ada seorang anak yang kedua. Dia berkata, "Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi melakukan apa kehendak Bapa." Tapi di dalam hatinya dia mengalami perubahan hati. Dia menyesal lalu pergi juga. Penting di sini untuk kita renungkan ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Amin. Saudara, ketaatan bukan hanya lip service. Ketaatan bukan hanya iya tapi tidak. Ketaatan berarti orang yang melakukan kehendak Bapa. Pada pagi hari ini kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 hingga ayat 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat saudara, Filipi 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan dalam seadanya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah menanggalkan keserupaannya dengan Allah dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Dia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati. Sehingga Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan Dia nama di atas segala nama. Saudara, ketaatan itu adalah poin utama di dalam mengikuti Tuhan. Tanda jika kita mengenal Allah, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Firman Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk taat. Saudara, jangan kita menjadi pendusta. Mengikut Tuhan, taat, setia, mengenal Dia, melakukan perintahnya, dan menuruti apa yang Dia lakukan. Orang yang tidak menuruti apa yang Dia lakukan adalah pendusta. Dan bapa segala pendusta adalah iblis. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan malu jika dikatakan engkau adalah orang yang sok rohani. Karena apa-apa engkau mengutamakan Tuhan. Yesus selama Dia melakukan tugas dan pelayanannya di bumi ini, Dia taat melakukan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya Dia mendapatkan afirmasi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Waktu Dia datang di sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, Yohanes katakan, "Akulah yang harus dibaptis oleh engkau, tapi engkau datang kepadaku." Firman Tuhan katakan, biarlah kita melakukan sepatutnya yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Saudara, pada pagi hari ini mari kita melakukan perenungan. Apakah kita menjadi hamba atau diperbudak oleh keinginan sendiri? Apakah kita melakukan kehendak Bapa di surga? Jangan kepahitan. Ampunilah seorang akan dengan yang lain. Akan mudah bagi kita melayani kalau kita dipuja-puja, kalau kita dihormati, kalau kita diberikan kedudukan. Tapi kalau kita tidak diberikan kedudukan, kalau kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, bahkan kita dikecewakan, dan kita harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara sanggup untuk tetap taat? Setiap orang punya salib mereka masing-masing. Dan berbahagialah orang yang taat dan setia untuk memikul salib yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Ingat,
Barang siapa mengikuti dia, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak. Oh saudara, kita akan diproses. Di mana-mana kita di dalam dunia ini kita akan diproses. Tapi apakah kita mau taat? Apakah kita taat atau setia? Jangan menyalahkan Tuhan jika kita belum peroleh jawaban doa. Ketaatan menghasilkan mujizat. Mujizat itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mari kita berdoa. Ketaatan adalah bukti kami mengikuti perintah Tuhan. Dan orang yang mengatakan mengenal Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Bapak, kami berdoa memberkati jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang setia menanti-nantikan Tuhan. Jemaat yang setia Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Yang berkata, amin ya Aba ya Bapa. Kami rindu melakukan kehendak Bapa di surga. Kami rindu Engkau memberikan mereka kekuatan untuk bertahan memikul salib, menyelesaikan tugas dan panggilan mereka sampai pada garis akhir. Seperti anak bungsu yang mungkin pada awalnya dia ragu-ragu, tapi kemudian dia pergi melakukan apa yang diperintahkan. Orang yang taat bukan hanya sekedar berkata ya Bapa, tetapi orang yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dunia ini sedang lenyap bersama dengan segala keinginannya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap selama-lamanya. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Pak Jerry Simbolon, mamanya, papanya, kakaknya yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Elsie, keluarga dari Bapak Antoni. Bapak di surga, Tuhan tolong dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati Pak Lendra yang sedang mencari pekerjaan. Engkau memberkati hamba-hambamu yang menaruh harapan mereka hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya kalau mereka taat, maka mereka akan dipulihkan. Mereka akan menjadi lebih daripada pemenang. Ketaatan menghasilkan mujizat. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang haus dan lapar akan firman. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati. Ketaatan menghasilkan mujizat. Amin.